ketemu dengan saya, Pas Novel, dalam subjek Principles of Public Relations, The Role of PR and Ethics. Di sesi kali ini, kita akan meneruskan personal development yang sudah pernah kita bahas. Sesi pertama tentang personal development adalah tentang arranging meeting and presentation. Kali ini, kita fokus membahas topik problem solving and negotiation skill. Interesting, karena seorang PR ternyata juga harus jago soal negosiasi dan masalah. Oke. Pertama, problem solving and negotiation skill. These are the set of skills yang membantu kita untuk berpikir secara kritis dan juga analis dan juga sensitif terhadap isu-isu yang mungkin terjadi, baik direncanakan maupun dadakan. Jadi seorang PR harus siap siaga ya dalam semua keadaan. Problem solving yang pertama yaitu punya beberapa teknik penting yang harus diketahui. Yang pertama adalah teknik untuk memahami keadaan. Pertama, appreciate situation. Yang kedua adalah identify masalahnya apa. Yang ketiga, organizing idea untuk menyelesaikan masalah itu. Dan terakhir, menyelesaikan masalah dengan looking at the bright side or what is going right. Dalam PR, sering sekali terjadi isu-isu yang tidak terencana, seperti krisis, pencemaran nama baik, atau mungkin hal-hal lain yang di luar rencana kita. Tapi seorang PR harus selalu siap dengan masalah-masalah seperti ini. That's why ada step-stepnya ketika masalah itu muncul. Yang pertama adalah identify and define the problem. What is actually the problem? Apakah anger dari audience, apakah produk yang salah, atau pesan yang mungkin misperceived dari audience terhadap pesan kita, atau channelnya yang kurang tepat. Yang kedua, setelah kita identify, lalu kita muncul dengan solusi-solusi yang mungkin bisa kita tawarkan sebagai alternatif atau sebagai penyelesaian dari masalah itu. Yang ketiga adalah evaluate the options, kira-kira kurang lebih membuat skenario A, skenario B, dan skenario C, manakah yang paling tepat dan paling minimal resikonya. Yang keempat adalah pilih solusi yang terbaik, yang kira-kira sudah sangat tepat, bisa diterima, dan pastinya minimal risiko. Yang kelima, implement the solution. Kita eksekusi ide kita selesaikan masalahnya, sehingga terakhir kita bisa melihat outcome-nya seperti apa dan kita evaluasi untuk improvement di masa depan. Dari step-step ini bisa dilihat nanti di materi ada beberapa cycle, yaitu decision making process. Setelah menyelesaikan masalah, biasanya otak kita akan diajak untuk berpikir lebih konstruktif dan juga lebih sistematis dengan konsep decision making process, di mana membuat suatu keputusan juga ada prosesnya. Sedikit psikologis ini materinya, tapi penting buat seorang PR bisa membuat keputusan yang terbaik dalam keadaan seperti apapun. Cycle yang pertama, di sini kita melihat adanya defining the problem and analyzing it. Paham betul apa yang terjadi, paham betul masalahnya apa, lalu kita mengembangkan solusi apa. Berikutnya adalah alternatif solusinya apa, kalau plan A atau plan B-nya gagal, ada plan C. Kemudian ada pilih solusi terbaik, setelah dieksekusi, kita follow up dan kita evaluate apakah solusi itu adalah benar-benar terbaik atau bisa lagi diperbaiki di depan. Nah, dalam problem solving dan juga decision making proses ini sering terjadi juga hal berikutnya, yaitu negotiation. Jika kita menghadapi masalah dan berhadapan dengan orang lain atau pihak lain, biasanya kita akan dihadapi oleh situasi untuk bernegosiasi. It looks like diplomacy and international relations, but no. It's also a PR thing, it's also a PR task, and it's also a PR responsibility. Dalam dunia humas atau PR, nggak jarang juga kita akan ketemu dengan proses negosiasi dengan pihak lain. Biasanya negosiasi dilakukan untuk banyak tujuan. Mendapatkan sesuatu, menawar sesuatu, atau mungkin menolak sesuatu. Nah, negosiasi ini skill yang sebetulnya dibutuhkan oleh semua orang. Karena semua yang kita dapatkan, hampir semua ya, adalah bentuk negosiasi. Dengan siapapun pastinya. Jadi negosiasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Kalau diri sendiri namanya introspeksi, kalau dengan dua pihak negosiasi. Ya. Jadi negosiasi dilakukan oleh dua pihak yang tujuannya mencapai suatu kesepakatan dan disetujui oleh dua belah pihak dan mudah-mudahan hasilnya win-win solution. Although, if you talk about the outcomes of negotiation, ternyata ada beberapa kemungkinan yang merupakan hasil dari negosiasi. Tidak selalu win-win, tapi ada win-lose, ada juga lose-lose. Mungkin kalau dalam frame ini atau dalam tabel ini saya menggambarkan ada yang based on relationship, ada yang based on the outcome.
Semakin tinggi hubungan kita atau semakin dekat hubungan kita dengan lawan kita, maka semakin kemungkinan kita akan win-win atau win-lose. Kita menang, pihak lain kalah. Tapi hubungannya, kita kedekatan dengan lawan kita semakin rendah atau semakin tidak dekat, maka kemungkinannya juga semakin dekat dengan kita akan lose-lose atau kita akan lose-win. Dia menang, kita kalah. Nah, dalam tabel di materi presentasi akan bisa kelihatan bahwasanya ada accommodating, collaborating, avoiding, dan competing. Masing-masing punya kelebihan kekurangannya sendiri-sendiri dan semuanya adalah kemungkinan dari outcome negotiation. Jadi negosiasi nggak ketebak dong? Tidak, namun bisa direncanakan. Targetkan negosiasi untuk mendapatkan outcome yang compromising, artinya adalah win-win buat semua pihak. Dia senang, kita juga senang. Gimana caranya? 50-50 atau ketemu di tengah? No, ternyata negosiasi itu bukan insting, negosiasi itu bukan bakat alami, negosiasi itu bukan keajaiban, juga bukan hoki-hokian. Negosiasi adalah proses yang bisa direncanakan. So, there are life cycle atau gimana sih siklus dalam negosiasi. Yang pertama adalah decide to negotiate, lalu preparation, negotiation execution, and then follow up. 5 cycle ini adalah tahap negosiasi yang ideal. Jadi mungkin nggak tidak terjadi. Mungkin, but then that's why some negotiation fails atau some parties might fail because they don't do this. Ada beberapa negosiasi yang ternyata dianggap gagal karena berakhir konflik. Ada negosiasi dianggap gagal karena berakhir dengan tidak ada kemenangan sama sekali. Mungkin tidak terjadi 5 cycle ini. Nah, di sini seorang PR harus paham bahwa ada 5 steps dari negosiasi supaya terjadi hasil yang maksimal. Yang pertama adalah decide to negotiate. Ketika sudah menentukan kita akan bernegosiasi, maka kita menentukan yang namanya problemnya apa, solusinya apa. Setelah kita punya, buat skenario-skenario atau saya sebut BATNA, silahkan dibaca di slides. BATNA yaitu kemungkinan alternatif apa yang terjadi. Yang ketiga, kita menyampaikan poin-poin kita. It's take and give ya. Negotiation is about take and give. If you feel like you wanna take something, then you have to give something. Apa yang di-give? That's what you have to think of. Oke, berikutnya baru kita eksekusi. Yuk, kita tawarkan yang kita punya, kita minta yang kita butuh, dan pada akhirnya tercapai sebuah kesepakatan. Tidak jarang negosiasi itu bisa jadi gagal. Nah, ini mungkin yang ada beberapa elemen yang menginfluence atau mempengaruhi suatu negosiasi proses. Yang pertama, tipe komunikasinya. Lewat telepon mungkin tidak seefektif ketemu. Lewat chat atau text message mungkin tidak seefektif kalau bicara langsung. So, please choose your type of communication ketika bernegosiasi. Yang kedua adalah personality dari orang yang terlibat. Bisa jadi orang itu atau diri kita yang mungkin tidak mau bernegosiasi atau punya agenda tertentu. Bisa jadi. Yang ketiga adalah pengalaman. Nah, ada trauma, ada suatu ketakutan, ada suatu histori yang kurang baik sehingga akhirnya mempengaruhi proses negosiasi. Yang keempat adalah time pressures. Deadline-nya sangat sempit, waktunya sangat singkat, harus mencapai target tertentu, maka akhirnya akan cenderung terburu-buru. Atau yang terakhir, importance of agreement. Seberapa penting sih kita mau mendapatkan itu? Kalau ternyata bukan hal yang urgent, kita cenderung tidak mau fight terlalu keras. Atau kalau ternyata hal itu sangat penting, kita cenderung agresif atau justru opresif terhadap lawan kita. Jadi itu adalah elemen-elemen yang mempengaruhi proses negosiasi seperti apa. Nah, ada 3 nilai dalam sebuah negosiasi yang harus diperhatikan secara etikal. Yang pertama adalah justice. Please pahami dulu what you have and what you're going to give. Also, what you're asking. Take and give, it has to be justified. Harus adil dan harus beralasan. Yang kedua adalah courage, keberanian. You have to give yourself some opportunity to express it. Seperti kepercayaan diri, courage juga dibutuhkan ketika menyampaikan apa yang kita mau dan menawarkan apa yang kita punya kepada lawan negosiasi kita. Yang ketiga, honesty. Selalu pastikan kita mengatakan hal yang sebenarnya dan menanyakan hal yang memang kita butuh tahu. Tujuannya bukan menjatuhkan, tapi mencari solusi terbaik antara dua pihak supaya tujuannya tercapai.
Terakhir, mungkin saya mau ngajak kita untuk diskusi tentang the best negotiation that ever happened. Mungkin contoh yang saya ambil, kalau bisa terlihat di gambar, adalah contoh ASEAN Summit. Nah, ini termasuk momentum-momentum Indonesia di kancah internasional yang juga berkaitan erat dengan PR dan citra suatu nation branding. Nah, tugasnya PR tuh. Tapi di sini menggambarkan bahwa memang pemerintah Indonesia, mungkin terutama lewat Kementerian Luar Negeri ya, berhasil menjalin hubungan baik dan bernegosiasi juga dengan sangat handal dengan para partner-partner negara lain sehingga menciptakan hubungan yang baik antar negara. Kalau menurut kalian, apa negosiasi yang paling oke? Sekian pertemuan kali ini, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.